Selamat malam Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berada di rumah kita masing-masing. Kita mau bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa. Sebelum kita memulai persekutuan doa kita, mari kita bersama-sama bersaat teduh. Amin. Mari kita mengangkat pujian pertama. Satu hal yang kurindu, yaitu berada di sisi Tuhan, berada di dalam tangan Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian ini. Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bertemu kembali di persekutuan doa pada malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan melanjuti kisah Tuhan memilih Musa dan bahkan memimpin Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Kemudian kita akan melihat bagaimana atas pimpinan Tuhan melalui diri Musa membawa bangsa Israel berjalan menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Malam hari ini kita akan masuk di dalam Keluaran pasal 20. Adalah suatu pasal yang tidak asing lagi, yaitu tentang hukum Taurat. Terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan pada kami di malam hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama, Engkau kembali berbicara kepada kami, mengajar kami, membimbing kami, supaya kami lebih mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam pimpinan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengikuti bersama, kita akan membaca bersama-sama. Marilah kembali kita membawa diri kita di dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah
Kanaan. Malam hari ini tema utama kita yaitu 10 hukum Taurat yang diambil dari Keluaran pasal 20. Mari kita membaca bersama-sama. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah yang berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk menguji kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa Aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku alat perak juga alat emas, janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas ke mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya." Bapak juga terkasih dalam Tuhan, di dalam Keluaran 20 secara garis besarnya itu adalah hukum-hukum ataupun peraturan-peraturan yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel, bangsa pilihannya.
dengan satu tujuan supaya bangsa Israel hidup berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekilas saya akan menjelaskan sedikit di ayat ke-24 sampai 26 ini. Mungkin banyak di antara kita yang bertanya-tanya. Di sini mengatakan kepada kita, "Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau." Dari ayat 24 ini berbicara kepada kita bahwa tempat ibadah itu ditentukan oleh Tuhan. Jadi tidak sembarangan pada zaman tersebut di mana mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Jadi di sini juga Tuhan tentukan, "Kau buatlah bagimu mezbah dari tanah." Ya, dari tanah. Apa artinya? Kenapa dari tanah? Kenapa bukan yang lain-lain? Tanah adalah dilambangkan suatu hal yang bersifat sederhana. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa beribadah kepada Tuhan itu jangan terlalu banyak macam. Jangan terlalu disibukkan ataupun dirumitkan, tetapi cukup yang sederhana saja. Tempat yang sudah ditentukan Tuhan, kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi bukan karena gedung gereja ataupun tempat yang begitu megah yang terbuat dari pernak-pernik, tidak. Bagi Tuhan cukup dengan tempat yang sederhana, dengan hati yang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, itu sudah cukup. Lalu dikatakan di ayat ke-25, "Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya." Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan melarang umatnya untuk membuat mezbah dari batu? Nah, menurut catatan sejarah dikatakan bahwa dulunya orang-orang itu membangun mezbah dari batu itu untuk menyembah dewa-dewi, jadi bukan Allah. Ya, mereka memahat, mereka mengukir dan dengan satu tujuan untuk menyembah dewa-dewa yang mereka percayai, menyembah berhala-berhala yang sebenarnya tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itulah makanya di zaman tersebut Allah melarang mereka untuk membangun mezbah dari batu, apalagi dipahat dengan beliung. Katanya itu apa? Engkau melanggar kekudusan Allah. Lalu di 26 dikatakan juga, "Jangan engkau naik tangga ke atas ke mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya." Artinya di sini bahwa ternyata menurut catatan zaman pada saat itu, orang-orang yang mempersembahkan korban persembahan kepada dewa-dewi mereka itu, mereka sengaja dan tidak menutup bagian bawah mereka. Ya. Jadi pada saat mereka naik ke atas, dan dengan sengaja itu bisa dilihat dari bawah. Dan itu suatu hal yang tidak baik sebenarnya, ataupun hal yang jahat ataupun kotor, yang najis di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan melarang, ya, tidak sembarangan untuk melakukan itu. Nah, inilah sekilas tentang tata ibadah bangsa Israel pada saat itu. Jadi ada aturan-aturan yang ditentukan oleh Tuhan bagi mereka. Artinya di sini juga mengajarkan kepada kita bahwa pada saat kita beribadah, kita harus beribadah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kita. Ya, ibadah itu adalah untuk Tuhan, kepada Tuhan, dan sudah tentu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, di sini Allah menetapkan aturan-aturan yang perlu mereka lakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inti utama perenungan kita pada malam hari itu yaitu tentang 10 hukum Taurat, di mana kita tahu Musa dipanggil Tuhan ke atas Gunung Sinai untuk menerima hukum-hukum yang akan diajarkan kepada bangsa Israel. Dan 10 hukum Taurat tersebut malam hari ini marilah kita renungkan bersama-sama dan kita ingat di dalam setiap kehidupan kita. Nah, apa saja 10 hukum tersebut? Mari kita lihat satu persatu.
Yang pertama, jangan ada Allah lain. Yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah orang tuamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, dan terakhir, jangan mengingini milik orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di hukum pertama dikatakan jangan ada Allah lain. Maksudnya bahwa di muka bumi ini, di alam semesta ini, hanya ada satu Allah yang hidup dan yang benar. Dialah yang menciptakan alam semesta. Dialah yang menguasai seluruh alam semesta ini. Jadi kepada Dialah selayaknya kita menyembah Dia. Oleh sebab itu di sini dikatakan jangan ada Allah lain selain Aku. Dan juga dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Loh, mungkin kita bertanya, kenapa Allah adalah Allah yang cemburu? Allah yang cemburu itu adalah selayaknya Dia cemburu, karena pada saat jika Dia mengetahui kita menyembah Allah lain, kita memiliki Allah lain, tentu Dia tidak senang. Karena kita adalah miliknya, kita adalah ciptaannya, kita adalah hartanya. Nah, pada saat kita menyerahkan diri kepada Baal, kepada dewa, kepada Allah lain, ya, secara logika saja Dia cemburu karena kita adalah miliknya. Bayangkan kalau milik kita dan diambil oleh orang lain, pacar kita, kekasih kita akhirnya lari kepada orang lain. Tentu kita cemburu, kita sedih, kita sakit, bukan? Demikian juga dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Pencemburu di sini bukan pencemburunya orang, pencemburunya kita manusia yang biasanya cemburu, tidak. Cemburunya Allah adalah itu milik Allah sendiri. Artinya Allah berhak cemburu karena kita adalah miliknya. Pada saat kita berpaling kepada Dia sedih, Dia cemburu, Dia tidak senang, dan Dia sakit. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi diingatkan di hukum pertama, jangan ada Allah lain. Ya, yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Ya, ini juga ada kaitannya dengan hukum yang pertama. Allah hanya satu, oleh sebab itu Dia mengingatkan kepada kita jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Patung adalah benda mati, bagaimana itu bisa menjadi Tuhan kita. Oleh sebab itu dengan tegas Tuhan merancang membuat patung untuk disembah. Patung itu tidak ada apa-apanya, lagipun patung itu buatan manusia, tidak bernyawa, tidak ada roh, itu hanya benda mati belaka. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi diingatkan, pada saat kita menyebut nama Tuhan, jangan sembarangan disebut, karena Tuhan kita adalah kudus adanya. Artinya di sini jangan mempermainkan nama Tuhan. Ya, jangan membohongi Tuhan juga artinya. Jangan sedikit-sedikit menggunakan nama Tuhan untuk keuntungan diri sendiri. Itu juga suatu hal yang salah, ya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingat, nama Tuhan itu kudus. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kalau tadi kita baca, Bapak Ibu perhatikan, itu tepatnya di ayat yang ke-8, ya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Lalu penjelasannya di ayat ke-9 sampai ke-11. Tema ataupun poin di ayat ke-8 sebagai hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa kita harus ingat dan kuduskanlah hari Sabat? Penjelasannya juga sudah dijelaskan di ayat ke-9 sampai ayat ke-11. Kita bisa merenungkannya, kita bisa bacanya baik-baik dan memahaminya. Intinya adalah bahwa Tuhan sendiri aja menciptakan alam semesta ini selama 6 hari.
Dan di hari ketujuh dia berhenti dan menguduskannya. Kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya juga mengikuti contoh daripada Allah kita sendiri. Dia menciptakan alam semesta, sibuk dalam 6 hari tersebut mencipta segala sesuatunya yang dibutuhkan, yang harus ada di alam semesta ini. Kita diberi kesempatan cukup 6 hari bekerja. Hari ketujuh istirahat dan menguduskannya untuk Tuhan. Lalu hukum selanjutnya, hukum kelima, hormatilah orang tuamu. Hormatilah orang tuamu, janji Tuhan di sini juga menjelaskan kepada kita, maka engkau akan lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepada. Artinya bagi kita yang sungguh-sungguh menghormati orang tua kita, kita akan memiliki umur yang panjang. Lalu kemudian di hukum ke-6, jangan membunuh. Ya, jangan membunuh tentu ini adalah suatu larangan yang sangat penting. Membunuh artinya itu melawan Tuhan. Kenapa saya katakan melawan Tuhan? Tuhan memberikan kita kehidupan, tetapi kita malah melenyapkan kehidupan tersebut. Ya. Tuhan memberikan hidup, tetapi kita mematikan hidup tersebut. Itu artinya melawan. Oleh sebab itu dilarang jangan membunuh. Di sini juga termasuk tidak boleh bunuh diri. Bunuh diri adalah dosa besar. Ya. Tuhan memberikan kita hidup, tetapi kita malah menghilangkan hidup tersebut, mematikan kehidupan kita sendiri. Itu tidak ada kompromi, langsung ke neraka. Ketujuh, jangan berzina. Bahasa kerennya jangan selingkuh, itu maksudnya. Ya, jangan berzina, jangan selingkuh. Cukup satu, dan jangan macam-macam, itu maksudnya ya. Jadi jika Tuhan sudah mempertemukan kita dengan kekasih kita, dengan istri kita, cukup satu, gak usah banyak macam. Ya, Tuhan sudah memilih yang terbaik bagi kita. Dan ingat, pernikahan itu adalah suci dan kudus. Jadi jangan kita sembarangan dalam hal ini. Jangan merusak apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Yang kedelapan, jangan mencuri. Ya, tentu kita tahu semua, jangan mencuri. Mencuri artinya mengambil milik orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Apa salahnya kita minta dengan jujur, dengan terus terang? Ya. Jadi mencuri itu dosa. Jangan pernah mencuri. Mencuri sebenarnya banyak aspek. Dan kalau bagi murid, pencontek itu juga mencuri namanya. Ya. Nah, hukum ke-9, jangan berdusta. Artinya jangan berbohong, jangan menipu. Ya, kita dilarang. Kita diajar untuk selalu memberikan kebenaran, menyatakan kebenaran, karena Allah sendiri kita adalah Allah yang benar. Jadi sekali lagi, jangan pernah berbohong. Orang yang suka berbohong pasti ada konsekuensinya. Dan yang terakhir, hukum ke-10 yaitu jangan mengingini milik orang lain. Jangan mengingini milik orang lain ini sebenarnya mengatakan kepada kita jangan rakus, jangan iri hati. Bukan bagian kita, janganlah kita minta. Jangan kita memaksakan diri harus punya itu. Orang lain punya mobil mewah, kita belum mampu atau gimana memaksakan diri untuk juga memilikinya. Tidak boleh seperti itu. Ya. Artinya di sini jangan rakus. Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kita. Seperti halnya pada saat Adam dan Hawa di Taman Eden. Apa yang mereka minta itu, apa yang mereka inginkan itu seharusnya tidak pantas bagi mereka, tapi mereka memintanya. Ya, apa yang mereka minta yaitu menjadi seperti Allah. Maka Allah tidak senang. Itulah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Mengingini sesuatu yang sebenarnya tidak perlu atau bukan bagiannya. Jadi di sini kita harus memahami jangan mengingini
milik orang lain. Itu maksudnya, jangan iri. Orang punya apa, saya juga harus punya apa. Orang punya ini, saya juga harus punya ini. Tidak. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhannya, yang saya ingin perlihatkan pada kita semua di malam hari ini adalah melalui 10 hukum Taurat ini ada satu simbol yang perlu kita pahami. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari hukum pertama sampai keempat, itu adalah hukum hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana supaya hubungan kita ini berkenan kepada Tuhan. Bagaimana jati diri kita, hidup kita ini seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan. Lalu kalau kita perhatikan di hukum ke-5 sampai ke-10, itu adalah mengatur kita, hubungan kita dengan sesama antara orang lain. Supaya dalam kehidupan bersosialisasi kita, dalam kehidupan masyarakat kita diberkati. Kita tidak menemui banyak masalah. Kita hidup dengan damai sejahtera. Nah, kalau kita perhatikan dari hukum pertama sampai hukum ke-10, kita akan melihat salib. Ya, kita akan melihat salib. Ternyata hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa untuk diajarkan kepada bangsa Israel, ini adalah gambar salib. Yaitu mengajak kita hubungan kita dengan Tuhan, mengajak kita hubungan kita dengan sesama. Ya, kita lihat dari hukum pertama dan hukum keempat itu ya vertikal, ya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian yang horizontal itu hubungan kanan kiri, hubungan sesama manusia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika demikian, maka sebenarnya hukum Taurat dengan Tuhan Yesus yang lahir di Perjanjian Baru, hukum Taurat yang ada di Perjanjian Lama, itu punya satu koneksi yang begitu erat. Artinya juga dikatakan bahwa Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru itu adalah suatu kitab yang tidak terpisah, punya koneksi yang erat antara satu dengan yang lain. 10 hukum Taurat dengan pribadi Tuhan Yesus yang tersalib di atas kayu salib menjelaskan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, pada saat kita mematuhi perintah-perintah ataupun hukum-hukum yang sudah diberikan pada zaman Musa pada saat itu, artinya kita sedang berjalan di atas salib. Kita sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi hukum Taurat dengan salib adalah suatu koneksi yang begitu erat. Intinya adalah pada saat kita sungguh-sungguh melakukan hukum Taurat, berarti kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak juga terkasih dalam Tuhan, Israel menerima hukum Allah dan memperoleh pengajaran tentang jalan-jalan Tuhan. Artinya bahwa hukum yang diberikan itu adalah kehendak Tuhan, cara Tuhan, supaya bangsa Israel selalu berada di jalan Tuhan yang benar, supaya hidup bangsa Israel memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan dan selalu diberkati oleh Tuhan. Demikian juga halnya pada saat ini, di zaman kita sekarang ini. Pada saat kita mau melaksanakan firman Tuhan, menuruti apa yang sudah diajarkan, itu artinya kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mengikuti setiap ajaran yang diberikan oleh Tuhan, dan kita pasti akan diberkati. Hidup kita walaupun di tengah-tengah penderitaan, tetapi kita akan selalu dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Taurat tidak diberikan sebagai sarana untuk mencapai keselamatan. Ya, artinya hukum Taurat ini, firman Tuhan ini, Alkitab ini diberikan sebenarnya bukan untuk mencapai keselamatan. Taurat diberikan kepada bangsa yang sudah selamat, sudah diselamatkan.
Bangsa Israel adalah bangsa yang sudah diselamatkan oleh Allah dari perbudakan di Mesir. Mereka sudah dikeluarkan dari lembah dosa menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Hukum Taurat diberikan dalam masa perjalanan menuju tanah Kanaan. Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel yang sudah percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Taurat diberikan kepada bangsa yang sudah selamat. Firman Tuhan diberikan kepada kita, di mana kita yang sudah diselamatkan. Jadi bukan karena Taurat tersebut diberikan supaya mencapai keselamatan tersebut, tetapi Taurat diberikan kepada bangsa yang sudah selamat. Dan di Keluaran pasal 19 ayat 4 dan pasal 20 ayat 2 untuk mengajar mereka tentang kehendak Tuhan supaya mereka dapat memenuhi maksud Allah bagi mereka sebagai sebuah kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Pernyataan tersebut diberikan bukan untuk memberikan kehidupan, tetapi untuk menuntun kehidupan. Bisa dipahami ya. Jadi artinya firman Tuhan ini diberikan kepada kita supaya menuntun kehidupan kita searah sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Jadi firman Tuhan diberikan kepada kita bukan supaya kita mendapat kehidupan gitu loh. Tetapi di mana kita yang sudah diberi kehidupan ini melalui firman yang ada, kita dituntun, kita diajar, kita dibimbing supaya berjalan di dalam kehidupan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dasar kita atau ke-10 firman diberikan langsung kepada Israel melalui sebuah suara yang dapat didengar dan dahsyat. Suara Allah sendiri yang berbunyi bagaikan sangkakala yang terdengar banyak orang. Karena pengalaman tersebut, bangsa itu memohon agar Allah tidak lagi berbicara langsung, tetapi melalui Musa saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan tadi di ayat ke-18 sampai ke-21, di sana menjelaskan, menyatakan kepada kita pada saat Allah datang ke tengah-tengah bangsa Israel, dan bangsa Israel merasa takut menghadapi kedatangan Tuhan dengan gemuruh, dengan api asap yang ada, membuat bangsa Israel ketakutan. Jadi dikatakan melalui pengalaman tersebut, bangsa Israel memohon kiranya hanya Musa sajalah yang menghadap Tuhan. Kami tidak, kami takut. Dan biarlah Allah sendiri yang berbicara langsung kepada Musa. Nah, oleh sebab itu dari kondisi seperti ini, maka lahirlah Alkitab, ya, firman Tuhan. Artinya kalau kita mendengarkan suara Tuhan, mungkin kita tidak sanggup, kita tidak tahan. Kenapa? Karena keberdosaan kita, karena kejahatan yang selama ini kita lakukan. Seperti bangsa Israel juga merasakan itu. Dan pada saat gemuruh sangkakala yang begitu kuat membuat mereka ketakutan untuk langsung berhadapan dengan Allah. Oleh sebab itu mereka memohon biarlah Musa saja. Jadi Musa yang menghadap Tuhan, lalu mendapatkan 10 hukum Taurat ini, kemudian diajarkan kepada bangsa Israel. Nah, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan, intinya adalah bahwa kita bersyukur ya, Tuhan masih menyertai kita. Walaupun kita tidak bisa langsung melihat Tuhan, ataupun walaupun kita tidak pernah langsung mendengarkan suara Tuhan. Ya, seperti bangsa Israel sudah mengalami itu. Kalau mendengarkan suara, bahkan menghadap Tuhan, itu bisa menjadi suatu hal yang cukup dahsyat sekali. Kita sebagai manusia yang lemah ini tidak akan sanggup menghadap Tuhan. Kita manusia yang begitu lemah, penuh dosa ini tidak akan sanggup berhadapan langsung, bahkan mendengarkan suaranya.
Jadi bersyukurlah kita jika saat ini kita memiliki Alkitab. Itulah semuanya perkataan-perkataan Tuhan, firman Tuhan, wahyu yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita bersyukurlah masih bisa belajar, membaca, belajar mengerti apa itu kehendak Tuhan dan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi 10 hukum Taurat, dan hukum Taurat pertama sampai 4 itu hubungan kita dengan Tuhan. Hukum Taurat kelima sampai ke-10 itu hubungan kita dengan sesama, dan ini adalah suatu gambar salib, ya, dan harus kita pahami, harus kita ikuti. Makanya kita sering juga pernah dengar jalan salib. Inilah yang disebut dengan jalan salib. Artinya jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Jalan sesuai dengan hukum yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Percayalah dan yakinlah, orang-orang yang taat kepada firman Tuhan, yang sungguh-sungguh melaksanakan hukum Taurat ini, dia pasti akan diterima dan disambut di dalam kerajaan surga. Artinya kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah percaya, yang sudah mengerti akan kehendak Tuhan. Hukum ini sebenarnya adalah cermin kehidupan kita. Hukum Taurat ini sebenarnya adalah petunjuk bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tentu hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan sudah pasti ke surga. Gak perlu diragukan lagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini kita renungkan kembali bersama-sama. Pahami, walaupun ada beberapa bagian yang sulit dimengerti, tetapi kita boleh kembali membacanya, renungkan sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan sendiri yang mencerahkan pikiran kita, pemahaman kita, sehingga kita lebih mengerti akan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar bersama pada malam hari ini. Bapa, biar Engkau yang terus berbicara kepada kami, secara khusus pada malam hari ini melalui Keluaran 20, kami belajar akan 10 hukum Taurat yang sebenarnya adalah sebuah salib di dalam kehidupan kami. Bapa, ajari kami dan berilah kami kekuatan untuk melaksanakan setiap hukum, aturan-aturan yang Tuhan berikan, dengan tujuan supaya hidup kami lebih baik dan hidup kami diberkati dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam pimpinan-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita mengangkat pujian yang kedua, dibawa ke Pak Sen. Berada di hadirat-Mu.
kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita berdoa agar presiden dan seluruh pemerintahan dapat bekerja dengan jujur dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, kita berdoa agar penyaluran vaksin COVID dapat berjalan dengan lancar sehingga COVID-19 dapat segera teratasi. Kita juga berdoa bagi kestabilan perekonomian di Indonesia. Kita sama-sama berbuka suara. Tuhan Bapa kami bersyukur kami memiliki kesempatan untuk kembali berdoa bagi bangsa dan negara kami. Bapa, kami berdoa terkhusus untuk Bapak Presiden dan juga para menteri. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan bagi setiap mereka. Tuhan pimpin mereka di dalam pekerjaan mereka. Biarlah apapun yang mereka kerjakan itu hanya untuk semata-mata untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Kami juga berdoa ya Bapak untuk penyaluran vaksin COVID-19. Kiranya boleh berjalan dengan lancar. Biarlah vaksin ini ya Tuhan boleh menjadi satu-satunya jawaban doa bagi kami ya Bapa. Jawaban doa agar COVID-19 ini boleh segera teratasi. Kami juga berdoa bagi Indonesia ya Bapa untuk kestabilan ekonominya. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memimpin bangsa Indonesia ini ya Bapa. Biarlah boleh hari demi hari boleh semakin maju. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, kita berdoa bagi gereja kita. Kita berdoa agar ibadah online GMI Titus boleh terus memberkati banyak-banyak jiwa. Kita juga berdoa agar GMI untuk majelis GMI Titus boleh mati sehati di dalam pelayanan. Kita juga berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani GMI Titus. Kita doakan untuk Bok Suira dan Contoh Teh. Kita sama-sama buka suara. Bapak yang baik, kami juga tak lupa berdoa bagi gereja kami di tempat ini. Kami berdoa ya Bapak untuk segenap kebaktian online yang akan berjalan minggu ini. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memimpin kebaktian online ini boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah Tuhan, meskipun kami beribadah di rumah, kami tidak salah fokus, kami boleh tetap terfokus pada firman Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk segenap majelis di tempat ini. Biarlah kami boleh semakin sehati, sejiwa, sepikir untuk boleh sama-sama melayani Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kami hati yang tidak semu-semu melayani Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Bok Suwira dan Contoh Teh. Tuhan pimpin berkati mereka untuk kesehatan mereka. Dan juga Tuhan berikan hati yang boleh semakin rindu untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa bagi sekolah metode 11. Kita doakan untuk kepala sekolah, guru, staf, dan seluruh pekerja metode 11 agar terhindar dari bahaya COVID-19. Kita juga berdoa agar rencana pembelajaran tatap muka dapat terlaksana segera. Kita juga berdoa bagi kerjasama antara orang tua, guru, dan siswa selama belajar online. Kita sama-sama buka suara. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk sekolah metode 11. Tuhan, kami percaya sekolah ini ada di tengah-tengah masyarakat titik kuning ini. Tuhan punya maksud dan tujuan Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, terkhusus untuk kepala sekolah, guru, staf, dan seluruh anggota yang ada di tempat ini. Tuhan, Engkau melindungi mereka dari bahaya COVID-19. Tuhan, tambahkan kesehatan bagi setiap mereka. Kami juga berdoa ya Bapak untuk rencana tatap muka pembelajaran boleh segera berjalan, boleh segera terrealisasi. Kami rindu ya Bapak, sekolah ini boleh kembali dibuka secara normal kembali. Kami juga berdoa ya Bapak untuk orang tua murid, untuk murid dan juga guru, untuk setiap proses belajar mereka boleh berjalan dengan baik. Tuhan, berikan mereka hati yang selaras. Biarlah mereka boleh bersama-sama mendidik anak-anak murid dengan baik. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk jemaat lansia GMI Titus. Kita berdoa untuk Ai Kim, Ai Laiswan, Ai Wan Shin I, Mama Rafe, Aceh Otai, Mama Bu Eli, dan Mama Ciliting. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita selalu kepada setiap jemaat lansia. Mari kita sama-sama buka suara. Bapak, kami juga berdoa untuk orang tua kami di GMI Titus ini. Kami berdoa terkhusus untuk Ai Kim, Ai Laiswan, Ai Wan Shin I, Mama Rafe, Aceh Otai, Mama Bu Eli, dan juga Mama Ciliting. Tuhan kiranya memberkati mereka di masa-masa indah mereka ini. Mereka boleh merasakan sukacita hanya daripada Tuhan. Tuhan juga tambahkan kesehatan bagi setiap mereka. Tuhan juga tambahkan penghiburan bagi setiap mereka. Bapa, biarlah melalui masa-masa indah mereka ini, mereka boleh semakin mencintai Tuhan. Mereka yang belum percaya Tuhan, kiranya Tuhan yang menangkan iman mereka. Kami percaya Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Kita juga berdoa khusus bagi jemaat Diabetitus. Kita berdoa untuk saudara Willis untuk pekerjaan barunya agar diberikan kelancaran selalu. Kita juga berdoa untuk setiap jemaat yang masih membutuhkan pekerjaan, biarlah Tuhan yang bukakan jalan bagi mereka. Kita juga berdoa untuk jemaat yang ingin mengikut Tuhan Yesus namun belum direstui oleh orang tua mereka, jemaat yang ingin dibaptis, jemaat yang mengalami kekeringan rohani, agar Tuhan melawat dan menguatkan mereka. Kita sama-sama buka suara. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara Willis. Kami berdoa untuk pekerjaan barunya yang saat ini ia geluti. Tuhan kiranya yang menambahkan kebijaksanaan, Tuhan yang menambahkan berkat melalui pekerjaan barunya ini ya Bapak. Kiranya Willis juga bisa melalui setiap persoalan-persoalan di dalam pekerjaannya dengan baik. Kami juga berdoa ya Bapak untuk setiap jemaat-Mu yang masih membutuhkan pekerjaan. Kiranya Tuhan bukakan jalan bagi setiap mereka. Kiranya mereka boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan talenta mereka. Kami juga berdoa ya Bapak untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami pergumulan di dalam kerohanian mereka. Kami berdoa bagi setiap mereka yang rindu untuk ikut Tuhan namun tidak diizini oleh orang tua mereka. Mereka yang mengalami kekeringan rohani. Tuhan, kiranya Tuhan menambahkan iman di dalam hati mereka. Tuhan teguhkan iman mereka, Tuhan kuatkan setiap mereka ya Bapak. Kami percaya Tuhan, suatu hari nanti orang tua mereka akan merestui mereka untuk mengikut Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang menambahkan iman, percaya mereka ya Bapak kepada-Mu. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa. Kita juga berdoa bagi anggota keluarga jemaat kita di Diabetitus. Kita berdoa terkhusus untuk Bapak Petrus, Bapak Yaucoy, Papaku Iris, Mama Sylvia, Aci Ameng dan Aci Aweng, Mama Bu Suira, Papa dan Mama Losleni, dan juga untuk keluarga Rustam, adik Ibu Eli. Kita berdoa untuk iman, percaya dan kesehatan mereka, biar Tuhan yang terus menguatkan dan memberikan dan menumbuhkan iman mereka. Kita sama-sama buka suara. Bapak yang baik, kami berdoa terkhusus untuk anggota keluarga jemaat-Mu di tempat ini. Terkhusus untuk Bapak Petrus, Bapak Yaucoy, Papa Iris, Mama Sylvia, Ace Ameng dan Ace Aweng, Mama Bu Suwira, Papa dan Mama Losleni, dan juga keluarga Rustam. Kami berdoa ya Bapak, kiranya Tuhan senantiasa menambahkan kesehatan di dalam tubuh jasmani mereka. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini, mereka boleh disembuhkan melalui nama Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, kami percaya biarlah suatu hari nanti sakit penyakit yang mereka alami saat ini Tuhan hilangkan di dalam tubuh mereka. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah melalui sakit penyakit ini mereka boleh semakin hari semakin percaya kepada Tuhan. Mereka yang belum percaya kepada Tuhan, biarlah Tuhan Engkau tumbuhkan iman percaya bagi mereka. Biarlah mereka boleh mengakui Tuhan satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita berdoa bagi anggota keluarga jemaat kita yang sakit. Kita juga berdoa untuk Ai Mewa Marendal untuk pembengkakan di perutnya, untuk Komiming anak Ai Mewa untuk tumor di perutnya. Kita juga berdoa untuk Cimini, kakak dari CIT, untuk proses kemoterapinya. Kita juga berdoa untuk saudari Lita, keponakan Ci Mariana, untuk proses operasi miom. Kita doakan agar Tuhan memberikan kesembuhan dan terus menguatkan iman mereka. Kita sama-sama buka suara. Bapak, kami juga berdoa untuk Ai Mewa Marendal, untuk pembengkakan di perutnya ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Ko Miming, untuk tumor di perutnya. Kami juga berdoa untuk Cinimi, untuk proses kemoterapinya, dan juga untuk saudari Rita untuk proses operasi miomnya. Kami berdoa ya Bapak, kami yakin Tuhan lebih tahu sakit penyakit yang saat ini mereka alami. Kami berdoa meminta penyembuhan daripada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Bapak, biarlah melalui makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi itu menjadi saluran penyembuhan yang hanya daripada-Mu. Kami berdoa ya Bapak, biarlah melalui sakit penyakit ini juga Tuhan memenangkan iman mereka. Biarlah Tuhan mereka yang belum percaya, melalui sakit ini ya Tuhan mereka boleh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh melihat, membuktikan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan doa kita. Kita sama-sama menutupnya di dalam doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. Chu Tawen,
我们在天上的父，愿人祝父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不救我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。